Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Bersyukur pada malam hari ini kita kembali dihimpunkan bersama-sama di dalam persekutuan doa Rabu malam ini. Biarlah kita mau bersatu hati menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Karena kita percaya di dalam tangan Tuhan kita tidak takut, kita tidak bimbang karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Tangan Tuhan senantiasa memegang kita. Kita mau naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, Yesus memberiku kemenangan. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang begitu baik bagi kehidupan kami, Bapa yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan,
pada malam hari ini kami boleh bersatu hati bersama-sama mau menaikkan doa kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Biarlah setiap kami Tuhan dengan penuh kerendahan hati hanya mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan terus karuniakan kepada setiap kami. Bahkan nafas kehidupan yang terus Tuhan masih berikan kepada kami. Bapa di dalam sorga, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Berikan kami hikmat-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti, bahkan memahami kebenaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sepanjang persekutuan kami pada malam hari ini, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya, Engkaulah pemilik akan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengangkat satu pujian. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Bapa Surgawi. Betapa dalamnya kasih-Mu, Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Efesus pasalnya yang ketiga ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh iman-Mu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan
jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu, akhir-akhir ini berita TV kembali menyiarkan berita kriminal tentang bandar atau bos narkoba yang bisa tetap mengendalikan bisnisnya meskipun dia berada di dalam penjara. Seperti biasanya, mereka bisa seperti itu karena ada bantuan orang dalam yang menyediakan sarana komunikasi atau HP ilegal, sehingga bandar narkoba ini bisa mengirim pesan kepada anak buahnya atau mitra bisnisnya yang berada di luar penjara. Nah, Bapak Ibu, bisa dibilang Paulus itu juga seperti itu ketika dia di penjara. Seperti surat Kolose, surat kepada jemaat Efesus ini juga ditulis Paulus ketika dia berada di dalam penjara di kota Roma. Apa yang dilakukan Paulus di dalam penjara? Apa yang dikendalikannya dari dalam penjara? Bacaan kita tadi jelas menunjukkan bahwa di dalam penjara Paulus memberkati banyak jemaat di berbagai tempat. Sarana apa yang dimiliki Paulus ketika berada di dalam penjara? Doa. Ya Bapak Ibu, Paulus memberkati banyak pihak di luar sana dengan doa-doanya. Apakah Paulus berdoa karena nganggur, karena tidak ada pekerjaan lain? Tentu tidak Bapak Ibu. Kita tahu dia menulis surat-surat kepada jemaat, dia juga membaca perkamen atau buku-bukunya. Dan pasti juga dia menginjili orang-orang yang ada di dalam penjara. Jadi Paulus berdoa, mendoakan jemaat gereja-gereja itu karena dia sangat menyadari betapa pentingnya melayani, memberkati orang lain lewat doa. Dari surat-suratnya kita bisa mendapatkan banyak bukti bahwa Paulus mendoakan jemaat-jemaat, baik ketika dia di luar penjara maupun pada saat dia berada di dalam penjara. Dia mendoakan kebutuhan jasmani saudara-saudara seiman yang dikasihinya. Tapi terutama Paulus berdoa untuk kesejahteraan rohani jiwa-jiwa jemaatnya. Seperti yang nampak sekali di dalam ayat yang kita baca tadi. Nah Bapak Ibu, teladan Paulus ini sangat relevan sekali. Sangat cocok sekali buat kita di masa-masa sekarang ini. Saat kita sedang merasa berada di dalam penjara-penjara yang membatasi gerak kita akibat pandemi ini. Berdoa adalah hal yang paling bisa dan paling benar kita lakukan bagi keluarga kita ataupun teman-teman ataupun saudara-saudara seiman kita selama kita masih dibatasi oleh prokes pandemi ini. Bahkan juga mendoakan saudara-saudara sebangsa kita. Apakah kita berdoa itu karena gampang dan tanpa biaya Bapak Ibu? Tentu bukan. Melainkan karena di dalam pandangan Allah, berdoa itu memang adalah cara utama dan cara yang penting untuk memberkati orang lain. Dan juga karena lewat sarana doalah kita bisa menjangkau baik orang-orang yang di dekat kita maupun orang-orang yang jauh dari kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita terus setia di dalam kebaktian doa kita dan setia di dalam doa-doa syafaat kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini yang mendorong dan menolong kami untuk memberkati banyak jiwa melalui doa. Ajar kami ya Tuhan di tengah keterbatasan relasi jarak dekat antara jemaat, teman dan bahkan keluarga kami yang jauh.
Biarlah kami tetap menyediakan waktu untuk mendoakan mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan doa-doa syafaat kita.